Pemerintah Desa Rasaujaya 1 Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya salah satunya. Aparatur desa tersebut melakukan upaya pencegahan COVID-19 dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan anggaran dana desa. Penyemprotan cairan dilakukan merata di sejumlah tempat fasilitas umum, seperti kantor desa, musola, masjid, sekolah-sekolah, pondok pesantren, hingga rumah warga yang berada di Desa Rasaujaya 1. Dikatakan Hermanto, Kepala Desa Rasaujaya 1. Memang kita pertama kali untuk memulainya. Jadi ini kami menginstruksikan kepada masyarakat, hari ini fasilitas umum saja yang kita utamakan dulu. Tetapi bukan berhenti hanya di situ. Bahkan program kami dari pemerintahan desa, penyemprotan ini di setiap rumah yang ada di Desa Rasaujaya 1. Jadi kami melibatkan RT, RW, elemen-elemen masyarakat yang lain seperti Banser, PMI, kemudian ada masyarakat peduli api, dari Puskesmas, kepolisian, dan tentara. Jadi memang ini adalah program yang harus kita usung bersama, bukan hanya dari kami pemerintah desa, tetapi semua lapisan masyarakat perlu mendukung kegiatan ini. Karena ini adalah kegiatan bukan saja nasional, ini sudah mendunia. Jadi kami mengawali di Desa Rasaujaya 1 ini untuk menyemprot semua rumah yang ada di Desa Rasaujaya 1. Mungkin itu. Untuk sampai saat ini untuk warga Rasaujaya 1 ada indikasi nggak? Sementara ini kami belum menemukan ada indikasi masyarakat kami terkena ataupun gejala dari virus COVID-19 ini. Yang jelas kami berharap virus itu tidak masuk di wilayah kita. Tetapi kita hanya mengadakan pencegahan bagaimana kita memutus mata rantai virus ini melalui kegiatan yang kita lakukan sekarang ini. Pada waktu yang sama Camat Rasaujaya mengatakan, sesuai dengan arahan Pak Bupati, tim kabupaten sudah melakukan rapat dan kami termasuk camat anggota tim, kemudian kami di kecamatan juga punya tim corona, virus corona 2019 ini 2020 dan pertama ini saya prestasi kepada seluruh Pak Kades karena petunjuknya di dalam edaran Pak Bupati bisa dianggarkan ya melalui anggaran yang ada di desa untuk meminimalkan dan mencegah virus corona ini. Sehingga kemarin Desa Rasaujaya 3 sudah memulai dan hari ini lebih besar lagi Rasaujaya 1, Pak Kades, Pak Bambang sangat saya apresiasi tingginya karena Rasaujaya 1 ini menjadi daerah lalu barang dan manusia baik dari Ketapang dan sebaliknya dari provinsi ya, oleh karena itu Pak Bupati sangat mengharapkan agar di pelabuhan selalu diantisipasi dan Pak Kapus juga selalu aktif bersama kawan-kawan tim dan besok kami juga akan melakukan rapat untuk langkah-langkah yang lebih konkret lagi di dalam penanganan ini. Jadi khususnya Rasaujaya ini harus Rasaujaya 1 dan akan berlanjut. Ini adalah hari pertama. Kemudian selanjutnya nanti Rasaujaya yang lain sudah menjadwalkan karena diperbolehkan menganggarkan dari dana desa, dari dana ADD itu untuk kegiatan pencegahan dan meminimalkan corona ini. Karena ini adalah wabah yang sangat kita hati-hati. Kita tidak bisa mengenal siapa yang terkena, siapa yang tidak. Ya, kemudian keluarga kita harus kita jaga. Kemudian masyarakat yang terpenting. Dan ini harus dicegah adalah dengan dirumahkan. Harus di rumah, tidak boleh pergi-pergi kecuali yang sangat penting. Kemudian yang punya hajat tadi saya sampaikan, ya untuk sementara pernikahan misalnya itu cukup ya, ijab kabul saja dulu. Pelaksanaan mungkin bisa setelah keadaan normal. Ya. Kalau terpaksa yang sudah mengedarkan undangan, petunjuk Pak Bupati boleh dilaksanakan dengan catatan harus SOP dilaksanakan, diikuti dengan petunjuk yang ada dari petugas. Ya. Misalnya tamu datang cuci tangan, ya, kemudian harus jaga salaman. Kalau perlu tidak perlu salaman karena untuk sementara salaman di dada menunjukkan bahwa kita sudah kebersamaan. Nah ini yang penting. Kemudian saya berharap petugas yang terkait dari kawan-kawan TNI Polri, kemudian Pak Kades sejajarannya sampai ke dusun RT, kemudian Pol PP, ya, kemudian dari puskesmas yang daerah genting yang selalu aktif, mudah-mudahan ini diberikan kekuatan lahir batin. Ya. Saya kemarin dapat laporan sampai masker di puskesmas ini untuk petugasnya saja sampai kewalahan. Oleh karena itu saya mengetuk tadi malam dengan dewan-dewan yang ada, ayo kita bersama-sama, sudah saatnya kita untuk melakukan kebersamaan menyelamatkan manusia ini. Yang punya harta dengan harta, yang punya pikiran-pikiran, yang tenaga-tenaga. Tidak boleh kita hidup sendiri
Karena sekarang sudah kita rasakan bagaimana kehidupan beberapa minggu, kurang lebih sebulan yang mundur dari kemarin. Ya, sudah terrasakan, kita tidak bisa berinteraksi dengan bebas, tidak bisa berjalan ke pasar dengan bebas, ke mall apalagi. Ya. Oleh karena itu sekarang sudah ada penutupan, ya, beberapa rumah makan yang sudah diinstruksikan Pak Bupati, Pak Gubernur, rumah makan, rumah warung makan, kecuali pasar tradisional itu tetap harus dibuka. Mungkin itu beberapa poin penting. Saya pesan kepada seluruh petugas, Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Ini adalah cobaan dan ujian. Yang terpenting tadi saya katakan adalah tingkatkan iman ibadah, tingkatkan ketakwakan, banyak zikir, banyak beramal. Mudah-mudahan musibah ini segera selesai. Di lokasi yang sama Kepala Puskesmas Rasaujaya saat dikonfirmasi terkait apakah ada warga Kecamatan Rasaujaya yang terkena virus corona, dia menjelaskan sampai saat di Kecamatan Rasaujaya masih aman. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini seperti yang diutarakan Pak Camat tadi bahwa kita sudah melaksanakan gerakan yang dimulai hari ini. Gerakan ini untuk antisipasi dengan yang diutamakan adalah desinfektan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan lain akan dilaksanakan, baik pemberian informasi di lapangan dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan penyuluhan terkait hidup bersih diri sendiri ataupun higien perseorangan, yaitu dengan melalui cuci tangan, ya, kemudian sering banyak konsumsi yang bergizi, ya, kemudian menggunakan masker atau tidak keluar rumah. Nah, dalam arti dalam kesempatan yang saat seperti ini diharapkan masyarakat sudah menahan diri, sudah sabar untuk tinggal di rumah. Kemudian kami juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan survei lapangan terkait ODP. Jadi ODP ini adalah pemantauan kami terhadap yang diduga dengan perjalanan-perjalanan yang di daerah terjangkit. Nah, untuk ODP ini kami tidak bisa informasikan secara luas karena ini adalah pemantauan secara khusus oleh kami petugas kesehatan. Sehingga memang ini tetap ada laporan secara vertikal, tetapi tidak bisa kita sampaikan secara keseluruhan di media karena ini terkait dengan biasanya pribadi yang akan menerima dan tidak menerima itu. Jadi sekali lagi kami berharap dengan informasi-informasi nanti disampaikan, masyarakat juga menyadari bahwa ini tidak sekedar kepentingan pemerintah, tapi semua warga negara turut aktif dan ini merupakan Kuburaya, Kalimantan Barat, Media Kalbar, mengabarkan.